Begitu Tama selesai berbicara, Heng tiba-tiba meniru penampakan anjing pemburu dan duduk di tanah. Merentangkan kedua lengannya di tanah. Dan dengan penuh perhatian menirukan dua gonggongan anjing pada Tama, Guk. Baik Jack dan Sean tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Heng, pria tangguh yang biasanya membunuh tanpa berkedip, akan berbaring di tanah seperti anjing, menggonggong, menggunakan lidahnya untuk menyenangkan Tama. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak mereka. Mereka berpikir untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Tapi mereka juga khawatir Tama bisa muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Dan mungkin mustahil untuk membiarkannya masuk. Tapi dia melakukannya. Mereka berhasil meminta bantuan, tapi jika mereka membuatnya kesal, mereka mungkin akan membunuhnya. Saat ini, Tama memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah anggota inti Rothschild, kan? Ayo, dari yang tertua hingga yang termuda, jadilah dirimu sendiri. Waktunya untuk perkenalan." Jack memandang Tama dengan ngeri, menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Tama mengerutkan kening dan menamparkan wajahnya, merobohkan 4 atau 5 gigi geraham belakangnya. Jack duduk di tanah setelah dicambuk. Dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan memuntahkan gigi patah bercampur darah dari mulutnya. Dia telah dimanjakan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa tersinggung seperti ini? Dia berkata dengan marah, "Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu melakukan ini padaku?" Tama berkata dengan nada menghina, "Aku hanya tidak tahu siapa kamu. Jadi aku memintamu untuk memperkenalkan dirimu, dan aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membunuhmu. Pokoknya, selama kalian berdua bisa membiarkan satu orang tetap hidup, itu sudah cukup bagiku." Karena itu, Tama memandang ayah dan anak itu dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak ingin berita tentang tubuhmu yang tergeletak di jalan menjadi berita utama besok, sebaiknya kamu bekerja sama dengan jujur." Sean sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan cepat, "Tuan, jangan marah. Ayah saya sudah tua dan kecepatan reaksi otaknya agak lambat. Saya akan menjawab pertanyaan Anda." Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Mulai." Sean buru-buru berkata, "Tuan, nama saya Sean Rothschild. Dan saya adalah cucu tertua Simon Rothschild, patriark keluarga Rothschild saat ini." Saat dia berbicara, dia buru-buru memperkenalkan ayah di sampingnya dan berkata, "Ini ayah saya, putra sulung Simon Rothschild, Jack Rothschild." Tama melirik mereka berdua dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anggota inti keluarga Rothschild yang menunggu di sini untuk memetik buah persik bisa menjadi inti. Putra tertua dan cucu tertua biasanya merupakan ahli waris pertama dan kedua dalam keluarga. Dengan dua orang ini di tangan, mungkin tidak menjadi masalah lagi untuk membawa si Fang Baozu keluar dari sini. Atau bahkan keluar dari Amerika Serikat. Jadi, Tama berkata kepada mereka berdua, "Mulai sekarang. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan menyelamatkan nyawamu. Tapi hanya ada satu kesempatan. Selama kamu tidak bekerja sama, aku akan segera membunuhmu. Apa kamu mengerti?" Keduanya buru-buru mengangguk dan berkata serempak, "Saya mengerti." Tama mengangguk sedikit puas. Dan kemudian bertanya pada Heng yang sedang jongkok di tanah, "Berapa banyak orang yang telah kamu atur di sini?" Heng berkata cepat, "Kembali ke Tuan. Ada lebih dari 100 orang yang diatur." Tama bertanya kepadanya, "Jika aku ingin pergi ke Manor Peter, bisakah kau menyuruhku pergi?" Heng ragu-ragu sejenak dan berkata, "Lebih dari 100 orang ini tidak sepenuhnya patuh padaku. Ada juga banyak informan yang ditinggalkan oleh sang patriark. Jika saya berperilaku tidak masuk akal,
mereka akan menjadi orang pertama yang segera melapor kepadanya. Jika saya mengevakuasi orang, mereka pasti akan segera melapor ke kepala keluarga. Saat dia memberi perintah, orang-orang ini tidak akan mendengarkan perintah saya sama sekali. Tama mengangguk dan bertanya, jika aku mendapatkan si Fang Baozu, apa ada cara untuk diam-diam meninggalkan area blokade keluarga Rothschild? Heng berpikir sejenak dan berkata dengan serius, pada dasarnya tidak mungkin untuk pergi dengan tenang. Seluruh keluarga Rothschild terus memperkuat blokade ini. Setiap anggota staf di area blokade dilengkapi dengan perekam yang terhubung ke internet. Dan semua informasi video diunggah ke server cloud milik keluarga Rothschild secara real time. Kalaupun ada cara untuk melewatinya, data gambar video pasti akan tertinggal. Jadi tidak ada cara untuk melakukannya secara diam-diam. Tama menoleh untuk melihat Jack dan putranya Sean, dan berkata kepada Heng, karena kita tidak bisa diam, maka keduanya tidak berguna, bunuh mereka untukku. Begitu Tama mengucapkan kata-kata ini, Jack dan Sean sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka menjadi lemah dan ketakutan. Saat ini, Heng adalah satu-satunya yang mengikuti jejak Tama. Jadi wajar saja tanpa ragu-ragu dia mengambil pistolnya dan ingin membunuh Jack terlebih dahulu. Ketika Jack melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berkata, jangan tembak, aku punya cara. Aku punya cara. Saat ini, Heng hanya bisa berpikir untuk melaksanakan perintah Tama. Jadi terlepas dari apa yang Jack katakan, dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis, Tama mengulurkan tangannya untuk memblokir pistol Heng dan berkata dengan tenang, berhenti. Kemudian, dia memandang Jack dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Jack, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin, merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan berkata dengan cepat, Tuan, Anda boleh naik helikopter saya. Anggota keluarga Rothschild dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area blokade dengan helikopter mereka sendiri. Ambil helikoptermu dan pergi. Tama memandang Jack dengan bingung dan bertanya kepadanya, kemana helikoptermu bisa membawaku? Jack dengan cepat berkata, jangkauannya sekitar 300 mil. Selama dia bisa terbang, Anda boleh pergi. Setelah itu, dia menambahkan, saya hanya meminta seseorang untuk memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas, Anda bisa pergi kapan saja. Tama bertanya kepadanya, kemana kau berencana pergi ketika kau meminta pilot untuk bersiap lepas landas? Jack dengan cepat menjawab, saya berencana meminta putra saya Sean untuk kembali dan memeriksa situasi di rumah, melihat kemajuan orang lain saat ini, dan menanyakan tentang berita. Tama berkata dengan tenang, kau membiarkan putramu kembali daripada membiarkannya keluar dari area blokade. Bagaimana kau bisa yakin bahwa helikoptermu bisa masuk dan keluar dari area blokade? Jack berkata tanpa sadar, saya pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar, dan tidak ada yang akan menghentikan saya. Tama tersenyum tipis, apa seseorang akan menghentikanmu? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Karena itu, Tama berkata kepada Heng, kau temani Tuan Sean naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apa ada yang memblokirnya. Kalau tidak, langsung saja terbang pulang, dan kalau ada yang menanyakan sesuatu, kau bisa menggunakan alasan bahwa Tuan Sean ingin menguji kekuatan pengatur lalu lintas udara. Ketika Sean mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung menghela nafas lega, seolah dia selamat dari bencana. Apa yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang, selama helikopter yang ditumpanginya tidak dicegat, dia bisa meminta bantuan dari pihak lain, dan dia akan bisa melarikan diri. Namun kata-kata Tama selanjutnya langsung menghancurkan keberuntungannya.
Tama memandang Heng dan berkata dengan tenang, "Ingat, jika Tuan Sean berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkanmu pada tahap apapun, jangan ragu, tembak saja dia. Ingatlah untuk membidik kepalanya, dan cobalah membuka otaknya dengan satu kesempatan."